Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Taman Motor yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap manajemen, staf, karyawan-karyawati, keluarga besar Taman Motor yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kepada pemilik Taman Motor, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian bentuk kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan, kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah pada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Semoga seluruh bentuk amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di hari Jumat ini, baik amalan yang sifatnya wajib seperti menunaikan sholat Jumat, yang tentunya bagi laki-laki nanti akan mengerjakannya, atau amalan-amalan yang sifatnya sunnah seperti memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, memperbanyak doa kepada Allah di hari Jumat, dan yang lainnya. Mudah-mudahan semua amalan-amalan tersebut diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Semoga kita bisa menuntaskannya, sehingga harapan kita untuk kedepannya, jika Allah takdirkan kita bertemu kembali, kita sudah memasuki bab yang baru. Bapak ibu sekalian, materi kita di Jumat pekan ketiga membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Ahbabullah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas. 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah Azza wa Jalla.
Kita masih berada pada golongan orang yang kedua, Bapak Ibu. Golongan orang yang pertama yang dicintai oleh Allah, dan ini sudah kita tuntaskan, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Itu termaktub di surat Al-Baqarah ayatnya 222. Orang yang kedua, kelompok yang kedua, dan ini belum tuntas materinya, adalah golongan kedua orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang mensucikan diri. Dalilnya juga sama, Al-Baqarah 222. Allah berfirman dalam penggalan ayatnya, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Lewat itu sudah kita bahas. Dan berikutnya, dan menyukai, mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Berarti golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang menyucikan diri. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam ayat yang lain, di surat At-Taubah, surat nomor 9, Allah kembali menegaskan di ayat 108 dalam penggalan ayat penutup ayat At-Taubah surat 9 ayat 108, "Wallahu yuhibbul mutahhirin." Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri, alias menyucikan diri. Maka terkait dengan menyucikan diri ini, di buku yang Bapak Ibu sudah miliki itu tercantum 2 poin penjelasannya. Penjelasan yang pertama tentang adab-adab bersuci. Adab ketika keluar masuk toilet. Adab-adab terkait buang hajat. Nah, itu sudah kita tuntaskan. Sudah selesai itu. Lalu kemudian tinggal tersisa satu lagi yang masuk pembahasan orang-orang yang menyucikan diri, yaitu seputar wudhu. Nah, pada materi seputar wudhu, pada waktu itu bulan yang lalu, kita sepakat kita bagi 7 bagian supaya enak belajarnya, supaya urut. Jadi 7 hal seputar wudhu yang harus kita ketahui. Yang pertama, dan ini sudah kita bahas, yaitu definisi wudhu. Apa makna secara etimologi dan terminologi wudhu, kita lewati karena sudah kita bahas. Yang kedua, dan ini yang terakhir, yang kedua ini yang kita bahas. Jadi yang nomor 3 dan seterusnya belum kita bahas. Yang kedua adalah, Bapak Ibu sekalian, keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga wudhu, menjaga kesucian. Artinya dia tidak pernah terlepas dari air wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Nah, itu keutamaan-keutamaannya sudah kami sampaikan. Baik, hari ini kita akan memasuki, Bapak Ibu sekalian, materi nomor 3. Yang ketiga adalah, apa itu yang tertulis ketiga di situ? Kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan disunnahkannya kita untuk berwudu. Jadi kapan saja kita itu disyariatkan untuk berwudu. Insya Allah di buku Bapak Ibu itu tidak ada. Ya. Jadi ini tambahan supaya materinya tambah sempurna. Jadi kami harus menukil dari kitab-kitab yang lain untuk menambah perbendaharaan ilmu kita. Ya, baik.
Jadi kita bahas yang nomor 3 hari ini ya, kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan di mana kita disunahkan untuk berwudu. Jadi kalau Bapak Ibu terkait dengan salah satu dari kondisi ini, maka silakan Bapak Ibu berwudu. Dianjurkan, disyariatkan untuk berwudu. Apa itu? Satu, yang pertama, ketika membaca Al-Quran itu dianjurkan untuk wudu, bersuci. Memangnya orang kalau baca Al-Quran tanpa bersuci tidak boleh? Boleh. Bahkan wanita yang sedang berhalangan pun juga diperbolehkan membaca Al-Quran. Sekalipun ketika menyentuh mushaf, maka kata para alim ulama, yaitu dengan memakai kain pelapis atau sarung tangan. Itu kalau mushaf. Tapi kalau Al-Quran yang dia baca itu melalui aplikasi Quran yang di Android, maka tidak perlu memakai sarung tangan atau kain pelapis. Karena aplikasi Quran di Android HP kita itu bukan mushaf Al-Quran. Atau ketika membaca kitab tafsir Quran, maka dia bukan mushaf. Mushaf itu yang tidak ada artinya. Nah, itu mushaf. Baik. Tapi kalau ada Quran terjemah atau apalagi tafsir Quran sehingga penjelasannya lebih panjang daripada isi ayatnya, maka dalam hal ini boleh. Sebagaimana kalau kita membaca majalah Islam, tentunya di situ dinukil ayat-ayat Quran. Maka wanita haid nggak apa-apa memegang majalah itu, karena itu bukan mushaf. Baik wanita haid, wanita nifas boleh, ya. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu misalnya bukan haid, bukan nifas, dia dalam keadaan batal wudhu, mungkin karena buang angin, mungkin karena setelah dari buang air kecil, buang air besar, otomatis wudhunya batal. Lalu membaca Al-Quran, boleh. Hanya saja kalau ditanya mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, jawabannya adalah dengan bersuci. Mana dalilnya? Dalil Allah berfirman di surat Al-Waqiah, surat nomor 56 Al-Waqiah. Ayatnya 77 Al-Waqiah. Surat nomor 56 Al-Waqiah, ayatnya 77 sampai 79. Kita dengarkan ya, surat Al-Waqiah ayat Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. 78. Pada kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz. Baik, teruskan. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Maka berdasarkan ayat ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-8 halaman 29, ulama memakai dalil, menjadikannya sebagai dalil orang yang baca Al-Quran dengan bersuci. Baik, dalil ini dijadikan sebagai dasar bolehnya, dianjurkannya ketika membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nomor 2, kondisi disunahkannya, dianjurkannya untuk berwudu. Ketika mau tidur wudu. Ketika mau tidur itu wudu. Ya. Mana dalilnya? Dalil kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian dalilnya. Ya. Ketika mau tidur berwudu dulu. Dalilnya silakan dibuka Sahih Bukhari. Silakan. Kalau nomor aslinya 247, nomor asli.
Yang kita baca ini cetakan terjemahan nomor 163. Silakan dibantu Pak Didi. Bukhari nomor 163, cetakan terjemahan dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Nomor asli 247. Silakan Bapak Ibu, terserah mau pilih yang nomor mana. Silakan, ayo. Dari Barra bin Azib radhiyallahu an mengatakan, Iya. bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, Apa isi sabdanya? apabila engkau hendak tidur, Iya. berwudulah lebih dahulu seperti wudu untuk sholat. Nah, jelas sekali kan? Apabila kalian mau tidur, maka berwuduklah sebagaimana kalian kalau mau sholat. Berarti mau tidur itu wudu. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya akan tunjukkan keutamaannya orang itu kalau mau tidur wudu dulu. Luar biasa. Jangan pernah meremehkan kalau mau tidur berwudu lebih dahulu. Jangan diremehkan. Apa sih susahnya kita berwudu, ya, bersuci sebelum kita tidur? Padahal tidak butuh waktu lama untuk berwudu, tapi manfaatnya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Kita lihat ini. Coba dibantu Pak Didi, Sahih Targhib wa Tarhibnya ada nggak? Ada. Nggak ada ya? Ada. Di situ nggak ada. Oh iya. Nggak ada ya? Nomornya antum ada di situ? Ya. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 599. Jilid 2. 599 jilid 2. Kita dengarkan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. 599. Iya, 599. Nah, ini. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, silakan. Iya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tahiru hadhil ajsada tahharakumullah fa innahu laisa min abdin. Silakan. sucikanlah tubuh-tubuh kalian ini, semoga Allah menyucikan kalian. Karena tidaklah seorang hamba tidur di malam hari dalam keadaan bersuci. Tidaklah seorang hamba yang tidur di malam hari dalam keadaan dia bersuci, entah itu berwudu atau tayamum, ya, lanjut. Kecuali seorang malaikat ikut bermalam bersamanya di baju dalamnya. Terus, dia tidak membalikkan tubuh di waktu malam kecuali malaikat itu berdoa. jadi ada malaikat yang menyelinap di balik baju yang dipakai oleh orang tersebut. Tidaklah orang itu dalam tidurnya bergerak-gerak. Namanya orang tidur kan mesti kadang berbaring ke kanan, kadang terlentang, kadang miring ke kiri. Namanya orang tidur. Maka tidaklah seseorang itu bergerak-gerak dalam tidurnya, melainkan malaikat itu berdoa, Allahumma ghfir li abdika fa innahu bata tahiran. Silakan. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena dia tidur di malam hari dalam keadaan bersuci. Loh, jelas sekali. Ya Allah, ampuni hambamu ini, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Bapak Ibu kan tahu, yang mendoakan ini malaikat Bapak Ibu. Dan malaikat itu kalau berdoa, dan ini kami sampaikan di Masjid Samsul Falah beberapa waktu yang lalu, tentang orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pandai berbuat maksiat. Malaikat itu tidak sombong. Malaikat itu selalu takut kepada Allah, tidak berkata kecuali atas perintah Allah. Malaikat itu juga tidak mungkin melakukan perbuatan atau berbuat kecuali atas dasar perintah Allah. Malaikat itu tidak pernah jemu, tidak pernah letih, tidak pernah bosan dalam beribadah kepada Allah. Bahkan malaikat adalah makhluk yang tidak pernah
durhaka kepada Allah, sehingga doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Nggak mungkin doanya malaikat meleset, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena ini makhluk paling taat kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti doanya didengar, termasuk doa malaikat bagi orang yang tidur dalam keadaan suci. Makanya jangan diremehkan ini. Mau tidur berwudu, itu didoakan, Allahumma gfir li abdik, ya Allah, ampunilah hambamu ini, dosa-dosanya ampuni. Oh, coba. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Sekarang yang ke sudah ada saya tarifnya, Masya Allah. Ya. Itu. Kalau bos itu yang nyuruh itu langsung Kita lanjutkan. Nomor 3, kondisi atau keadaan dianjurkannya kita berwudu. Nomor 3, sebelum mandi janabah, sebelum mandi besar. Karena salah satu tata cara mandi besar adalah berwudu lebih dahulu. Wudu lebih dahulu. Jadi setelah membersihkan bagian depan dan belakang, maksudnya bagian depan dan belakang, maaf, dalam bahasa syariat dikatakan membersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri. Setelah itu kemudian baru wudu, baru berwudu. Ya, wudu, setelah wudu baru kemudian mengguyurkan air itu di badannya dan seterusnya. Kurang lebih begitu. Jadi saya tidak akan sampaikan secara detail bagaimana tata cara mandi janabah. Intinya yang perlu Bapak Ibu ketahui, salah satu tata cara mandi janabah ini adalah berwudu lebih dahulu. Lah terus kalau sudah mandi wudu lagi Ustaz, kalau memang dia tidak menyentuh kemaluannya ketika mandi mengguyurkan air itu, dia tidak, menyentuh kemaluan atau farjinya, maka dalam hal ini tidak perlu wudu kembali. Tapi kalau dia mengguyurkan badan itu, air itu, dia guyurkan badannya dengan air itu, dia menyentuh farjinya, maka tetap wudu kembali. Karena menyentuh kemaluan itu sebagai pembatal wudu. Wudunya batal. Ya, wudunya batal. Ya, kecuali kalau menyentuhnya itu ada penghalang seperti handuk atau apa, pelapis, ya, artinya tidak kontak kulit dengan kulit. Nah, itu nggak apa-apa, ya. Baik, makanya seorang ibu yang membersihkan bayinya yang buang air kecil, lalu kemudian tangan si ibu ini menyentuh, farji si bayi itu tanpa memakai sarung tangan, kulit ketemu kulit, batal wudunya ibu ini, batal, harus wudu lagi. Kecuali kalau dia pakai sarung tangan lalu membersihkan, setelah itu sarung tangannya dilepas, dia langsung sholat karena dia sudah pegang air wudu. Nah itu ya. Kita lanjutkan. Jadi sebelum mandi besar, mana dalilnya? Dalilnya di kitab yang sama, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, nomornya berdekatan. Kalau tadi nomor aslinya kan 247. Ini nomor aslinya 249. Kalau cetakan terjemahannya 172. Nomornya dekat. Jadi saya ulang, Bukhari nomor 249, nomor asli. Kalau cetakan terjemahan 172 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan Pak Didi. Ya, 172. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ya, bahwa Maimunah radhiyallahu anha bercerita, ya, aku sediakan air untuk mandi Nabi SAW. Maksudnya mandi besar, mandi janabah. Lanjut. Maka beliau cuci kedua belah tangannya. Nah, terus 2 atau 3 kali. Terus Sesudah itu dituangkannya air ke tangan kirinya. Untuk apa air itu dituangkan ke tangan kirinya? Lalu dicucinya kemaluannya. Nah, terus dan disapukannya tangannya ke tanah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu salah satu tata cara. Jadi tangan kiri yang habis dipakai untuk membersihkan depan dan belakang kita, itu diusapkan ke lantai atau ke dinding. Katanya ulama, karena dulu tidak ada sabun Ustaz,
maka untuk menghilangkan bau atau yaitu najis, maka diusapkan dengan tanah atau digosokkan ke dinding. Sekarang sudah ada sabun, ketika mensucikan depan dan belakang kita, maka tidak perlu diusapkan ke lantai. Ada yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam wa bishawab. Itu salah satu ritualnya ya, salah satu tata caranya. Terus setelah tangan diusapkan ke lantai atau ke tanah, ke bawah atau ke dinding, lanjut. Kemudian beliau berkumur-kumur. Nah, wudhu berarti. Jadi ini sebelum air itu diguyurkan, kumur ya artinya wudhu. Terus menghirup air ke hidung atau istinsyaq. Istinsyaq. Terus mencuci muka. Terus dan mencuci kedua tangannya. Lanjut. Sesudah itu disiramkannya air ke seluruh tubuhnya. Terus kemudian beliau bergeser sedikit dari tempatnya dan mencuci kedua kakinya. Jadi tata caranya ada dua, Bapak Ibu, mandi janabat itu. Tata cara yang pertama, setelah membersihkan bagian depan belakang, lalu setelah itu wudhu. Setelah wudhu, ketika wudhu, setelah membasuh wajah, terus kemudian tangan kanan 3 kali sampai siku, tangan kiri 3 kali sampai siku, lalu kepala. Kepala itu diikuti juga telinga. Biasanya setelah kepala, ini kan kaki biasanya. Lah ini tanpa kaki. Kakinya nggak dicuci dulu. Jadi habis basuh kepala, wudhu itu sama telinga, itu langsung mengguyurkan air ke tubuhnya. Setelah diguyurkan, terakhir baru mencuci kaki. Karena dia belum wudhu mencuci kaki. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, sampai mata kaki. Selesai. Itu cara ini ya. Ketika basuh kepala dengan telinga, itu sekalian sama kaki. Jadi dituntaskan wudhunya. Kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Setelah itu guyurkan air ke atas. Selesai. Loh Ustadz, ini tidak ada kok sabun untuk mencuci kepala, sampo. Di zaman Nabi tidak ada sampo. Maka dengan kayak begini sah mandinya, sah mandi besarnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ustadz, kalau gitu Ustadz, saya wudhu, setelah wudhu saya langsung masuk kolam renang, lalu saya mentas. Selesai berarti mandi besar. Selesai. Simpel mandi besar itu, mandi janabat itu. Karena rukunnya mandi besar cuma 2. Rukun mandi besar cuma 2. Satu niat, yang penting niat. Niat dulu. Dia mau mandi ini niatnya apa ini? Untuk apa mandi besar ini? Satu itu, dalam rangka apa dia mandi? Satu itu, niat. Yang kedua adalah tubuh terkena air semuanya, terguyur terkena air semuanya. Intinya itu, mandi besar itu rukunnya cuma 2. Niat sama basah kuyup, selesai. Makanya belum nyebol kolam renang, mentas lagi, selesai. Sudah mandi besarnya. Ya, boleh. Ya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi nggak perlu sampo, nggak apa-apa, nggak. Apalagi sekarang sudah ada sabun, ada sampo untuk pewangi dan untuk membersihkan, itu jauh lebih baik, nggak apa-apa. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 4. Kondisi dianjurkan untuk berwudu pada saat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada saya? Pada saat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, memangnya berdoa tidak dalam keadaan suci itu nggak boleh? Bentar ya. Boleh Bapak Ibu sekalian, boleh. Tetapi yang lebih afdal tentunya berdoa dalam keadaan suci. Dalilnya di mana? Dalam keadaan wudhu atau minimal tayamum kalau tidak ada air. Dalilnya mana? Dalilnya panjang. Ada di dalam hadis Bukhari, tapi di nomor asli, di cetakan terjemahan kita tidak temukan. Baik, karena cetakan terjemahan itu ringkasan Bapak Ibu, ringkasan. Ringkasan itu pun ada 2000 hadis di cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 7000-an Bapak Ibu.
Jadi itu ringkasan. Ya, jadi ada yang tidak tercantum di situ. Lah nomor berapa ini dalilnya? Nabi mau berdoa saja wudhu dulu. Dalilnya Sahih Bukhari, nomornya 4323. 4323, Bapak Ibu. 4323. Nah itu. 4323. Ya, panjang ya. Sebentar. Ya, baik. Silakan Pak Didi bagian bawah. Bagian bawah ada kalimat bahwasannya berita Abu Amir yang menyampaikan pesan, sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintakanlah ampunan untukku. Ada. Terus Nabi meminta air dan beliau berwudu. Lu mau berdoa, wudu dulu. Kemudian beliau tengadahkan kedua tangannya dan berdoa, Allahumma ghafir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, berilah ampunan untuk hambamu yang lemah, yaitu Abu Amir. Dan kulihat ketiaknya Rasulullah yang putih karena tingginya tangan Nabi diangkat meminta. Ya, jadi ada berdoa itu Bapak Ibu sekalian, yang mengangkat tangan itu modelnya ada 3 Bapak Ibu. Model yang pertama itu mengangkat tangan itu adalah yaitu dengan begini, mengangkat tangannya begini. Jadi ini punggung tangan dihadapkan ke atas, telapak tangan ke arah wajah, terus ke kepala diangkat ke atas, siku diangkat, makanya terlihat putih. Ketiak Nabi diangkat. Ini berdoa kondisi apa yang seperti ini Ustaz? Kata para alim ulama, satu ketika minta hujan, istisqa, kemarau panjang, panas luar biasa, minta Allahumma aghisna, ya Allah turunkan hujan kepada kami, Allahumma aghisna. Itu ya. Yang kedua kondisi genting, di mana kaum muslimin dibantai oleh orang-orang kafir, sebagaimana yang menimpa saudara kita di Palestina. Maka Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina, Allahumma anju ikhwanana muslimina fi Palestina. Ya, itu diangkat. Ini kondisi genting. Atau pada saat yaitu terjadi kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir di negeri manapun itu. Kita doakannya begitu. Yang kedua adalah tata cara berdoa ngangkat tangan sambil mengacungkan satu jari telunjuk. Satu jari telunjuk diacungkan. Ini khusus ketika khotib Jumat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, dan seterusnya. Satu jari. Yang ketiga tata caranya. Nah, untuk yang nomor 3 ini dibagi 2 tata caranya. Dua-duanya silakan boleh dipilih. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Cara yang pertama dari model ketiga ini, cara pertama dari model ketiga. Model pertama diangkat, model kedua satu jari telunjuk, model ketiga ada 2. Yang pertama dengan menutupkan wajahnya begini, menutupi wajahnya, tapi nggak nempel wajah, menutupi wajah, kedua telapak tangannya. Cara yang kedua dengan sejajar sebahu. Jadi kedua telapak tangannya dirapatkan sejajar bahu. Nah, dihamparkan begini. Telapak tangan menghadap ke atas langit, punggungnya menghadap ke bawah. Baik, seperti ini. Adapun dari 2 model ini yang paling kuat adalah menutupi wajah begini. Nah, itu yang paling kuat. Terus doa yang model nomor 3 ini kapan dilakukan? Kalau yang diangkat tadi kondisi genting, kalau satu jari telunjuk khutbah Jumat. Lah kalau yang begini sama yang model kedua tadi begini, ini kondisi apa? Kondisi waktu-waktu yang mustajabah.
sepertiga malam terakhir, ketika mendengarkan suara ayam jantan berkokok di malam hari, di hari Jumat terutama ba'da asar, nanti sore menjelang matahari terbenam, doanya orang yang berpuasa menjelang berbuka, itu begitu semua, menutupi wajah atau ya sejajar dengan bahu, termasuk berdoa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Raudhah. Nah, seperti doa-doa tempat-tempat mustajab. Doa di hari Rabu ba'da zuhur. Hari Rabu ba'da zuhur itu mustajab kata Nabi, riwayatnya sahih. Hari Rabu ba'da zuhur itu mustajab. Itu doanya gimana? Itu tadi, ya, sambil yaitu menutupi wajah. Jadi ternyata kalau kita lihat, Nabi itu kalau berdoa tidak pernah memisah antara telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Nggak pernah Nabi itu berdoa itu begini, dipisah tangannya. Nggak ada. Ada. Semuanya itu digabungkan. Kanan kiri itu ditempelkan. Nggak begini. Ya. Apalagi yang lebih parah lagi, doanya orang males. Apalagi sudah males, tanggal tua. Taruh di bawah. Ya. Nah ini, ya. Sudah tanggal tua, males, ya, gajian dipotong sekali, ya. Nah itu biasanya, ya. Tangan di bawah, ya. Nah itu, makanya jangan banyak utang supaya tidak di. Kita lanjutkan. Ya baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi lo itu Nabi itu mendoakan sahabat Abu Amir tadi itu pada saat kondisi apa? Bapak Ibu kalau saya tunjukkan Anda akan kaget. Pada saat kondisi selesai perang Autos. Perang Autos. Lo berarti kondisi perang, Nabi masih minta air wudhu. Iya, untuk berdoa. Perang lo ini perang, minta air wudhu. Apalagi kita yang damai, aman, negeri kita. Maka ketika berdoa, wudhu. Apa susahnya kita wudhu? Mau berdoa kondisi suci, jangan sampai nggak suci. Meskipun tidak suci nggak apa-apa. Wanita haid berdoa boleh, boleh. Cuma yang afdol itu dalam kondisi suci. Lah kalau ada wanita haid Ustaz, lalu dia wudhu, karena dia itu sudah kebiasaan kalau mau tidur wudhu, mau berdoa wudhu, tapi dia haid. Apakah itu pengaruh? Ya nggak pengaruh, tetap kotor loh. Tetap loh, mau dia haid masih keluar darah, ya. Tetap tidak suci, tetap. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5. Yang nomor 5 adalah nomor 5 ini saat akan mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Saat akan mengerjakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, wudhu. Kalau tidak wudhu ya tayamum. Lah kalau misalnya orangnya sakit Ustaz, yang dikhawatirkan kalau dia dengan berwudhu akan memperlambat kesembuhan atau penyakitnya bertambah parah, ya tayamum. Tayamum. Lah kalau orang itu misalnya di ICU, dia tidak bisa tayamum, dia tidak bisa berwudu karena semua alat medis masuk ke tubuhnya, ya ditayamumi atau diwudui sama keluarganya. Begitu. Loh, berarti orang sakit nemen itu tetap sholat? Iya. Yang tidak wajib sholat itu cuma 5, Bapak Ibu, diingat-ingat. Tidak wajib sholat. Sholat itu tidak wajib, cuma orang 5. Iya. 5 orang maksud saya. Orang 5 orang. Ya, cuma 5 orang yang tidak wajib sholat. Siapa? 1 orang kafir. Yang nomor 2 wanita haid. Nomor 3 wanita nifas. Nomor 4 anak kecil belum balik, tidak kena beban syariat. Oh cili, ada. Yang nomor 5 orang gila. Iya, berarti kalau orang pikun Ustaz, orang pikun itu kan hilang akal. Orang gila juga hilang akal. Orang pikun tidak kena kewajiban sholat. Iya, kalau pikunnya pikun berat. Jadi lupa sama anaknya. Kok niki sopo? Loh, saya ini anaknya, aku ini anakmu Bu.
Aku gak duwe anak koyo kon. Anakku ganteng-ganteng. Apa ya? Lali rupanya ibunya nih, lupa. Pikun berat ini, habis makan bilang belum makan. Ya, seperti ini. Pikun berat. Dia nih, sudah nggak tahu siapa-siapa. Yang kayak gini, kalau dia nggak sholat sah, hilang akal. Tapi kalau pikunnya pikun musiman, Ramadan puasa pikun, Idul Fitri waras. Bayar zakat pikun. Pokoknya kalau ada kaitannya sama fulus yang merah-merah, itu ingat. Ya begitu. Ya ini tidak benar, ini pikun-pikunan yang kayak begini. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau dia stroke bukan pikun ini, stroke tetap sholat. Lah terus siapa yang memudui anaknya? Kalau bisa mahramnya, sesama lelaki, misalnya yang sakit laki-laki, atau kalau tidak ada anaknya yang laki-laki, istrinya atau anak perempuannya. Itu jangannya bukan mahramnya. Ini yang sakit ustadznya. Terus kemudian ibu-ibu jenguk, Ustaz tak tayamumi ya. Insya Allah waras, sehat walafiat. Ya. Ini nggak benar, ini haram hukumnya, bukan mahram, nggak boleh ya. Kecuali kalau wanita itu saya nikahi dulu, ya baru boleh. Makanya ini bagusnya itu enaknya kalau punya istri 2. Jadi yang memudui itu banyak gitu loh. Iya. Itu. Mulai. Nyaman tayamum itu satunya. Kita lanjutkan. Ya. Sampai mana tadi? Jadi sholat wajib maupun sholat sunnah itu tetap berwudu atau tayamum minimal kalau nggak ada air, atau mungkin menyulitkan kalau ada air. Musim dingin misalnya, musim dingin yang dia khawatir nanti dia akan menggigil ya, atau akan terjadi mudarat pada dirinya. Apa ini? Tayamum aja boleh. Kita lihat ya, baik. Kita dengarkan dalilnya adalah di dalam hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Nomor asli dulu ya, saya sebutkan 224 Sahih Muslim. Ya. Di situ ada beberapa redaksi, yang redaksi 329 Pak Didi. Atau itu kitabnya terjemahannya ada kok. Nomor cetakan terjemahan 175. Nomor asli 224 itu Bukhari. Nomor asli 224, cetakan terjemahan 175 dari Mus'ab. Iya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi dalam sabdanya, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya, tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini mumpung dibaca sama Pak Didi. Ada orang sholat nggak pakai wudhu, orang sholat nggak pakai tayamum, alias nggak bersuci. Tadi pagi saya dapat share-sharean di grup WA. Bagus, sudah tak cek ini hadisnya. Ternyata hadisnya sahih di kitab silsilah hadis sahih. Silakan bisa dicatat nomornya, silsilah hadis sahih, nomornya 2774. Begini bunyinya. Saya langsung terjemahkan aja ya. Silsilah hadis sahih nomor 2774. Begini, bunyinya begini. Tadi pagi. Jam berapa ini saya dapat kiriman? Jam 8:07. Ya pas tadi saya kena lampu merah di Medaeng tadi, yang arah ke Bungurasi tadi. Itu saya sempat baca. Nah ini dapat nih. Kok ya qadarullah pas sama yang dibaca Pak Didi. Jadi begini saya bacakan.
Saya bacakan Bapak Ibu. Silsilah hadis sahih nomor 2774. Silsilah hadis sahih karya Syekh Albani rahimahullah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang diperintahkan untuk dicambuk di kuburnya 100 kali cambukan. Maka dia terus-menerus minta ampun. Jadi teriak mayit ini, jenazah ini, minta ampun dan menyeru sampai tinggal 1 cambukan. Lalu dia dipukul dengan 1 cambukan sehingga kuburnya dipenuhi dengan api. Maka tatkala sudah diangkat hukuman tersebut, dia pun tersadar lalu berkata, karena sebab apa kalian ini kok mencambuk aku? Jadi ini malaikat azab yang mengadab dalam kubur, ya, atas perintah Allah. Kenapa kalian mencambuk diriku? Dikatakan kepada si fulan ini, sesungguhnya engkau pernah mengerjakan 1 sholat tanpa wudhu. 1 sholat tanpa wudhu. Itu. Nah ini dicambuk ini. Ya. Terus yang kedua, dan engkau pernah melewati seseorang yang terzolimi, tapi engkau tidak menolongnya. Kau tahu saudaramu di Palestina itu dizolimi, kau diam saja tanpa mengucurkan rizkimu untuk mereka, tanpa mendoakan mereka di setiap sholat tahajudmu. Ya, Muslim itu harus tersakiti kalau saudaranya disakiti. Ya. I love Palestine. Ya, kita cinta, saya cinta Palestina. Saya tidak suka dengan Hamas. Saya cinta Palestina, tapi saya tidak cinta kepada Hamas. Kasihan mereka Bapak Ibu sekalian. Maka paling tidak kalau kita tidak pergi bisa ke sana, karena mungkin nggak memungkinkan, pemerintah kita tidak mengizinkan kita untuk jihad. Karena jihad itu harus dengan izin ulil amri dan restu atau ridho dari orang tua. Itu syaratnya. Selain itu juga punya skill untuk berperang dan seterusnya. Maka doakan saudara-saudara kita terus dalam sholat kita, ya, termasuk waktu-waktu mustajabah, termasuk seperti hari ini, hari Jumat. Atau kucurkan uang kita, rezeki kita untuk menolong mereka. Jadi kalau memang dibuka donasi untuk membantu mereka, maka berikan. Terutama donasi-donasi yang bertanggung jawab, ya, yang punya link, artinya yang bukan bohong, ya. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi adabnya keras. Orang sholat tanpa berwudu, hati-hati, ya. Orang sholat tanpa berwudu ini mendapatkan azab kubur. Apa ada Ustaz? Orang sholat nggak pakai wudu? Ada. Contoh. Sebelum hadisnya dilanjutkan lagi sama Pak Didi. Contohnya, di pertengahan sholat, karena sholat berjamaah, dia batal wudu alias buang angin. Lalu dia merasa dengan dia mengambil air wudhu tentunya melewati orang sholat. Dia sungkan dan dia takut. Ya ini orang tidak punya ilmu, ya gini, jahil. Makanya pentingnya nuntut ilmu. Mestinya dia langsung keluar ambil air wudhu. Lu melewati sholat, gak apa-apa. Lu katanya tidak boleh dosa besar kalau sholat sendiri. Kalau ada orang sholat sendiri, Anda lewati, Anda dosa. Itu misalnya Anda melewati sholatnya imam yang ada di depan, Anda dosa. Tapi kalau berjamaah, maka pembatasnya makmum mengikuti imam yang ada di depan. Jadi nggak apa-apa, Anda keluar gitu aja, ambil air wudhu, terus Anda kembali. Kalau memang di situ sudah ditempati bergeser, Anda cari yang tempat yang masih bisa untuk kita sholat di situ, ya. Jadi dalam hal ini berarti ada. Jadi diteruskan sholatnya dalam hatinya, wis kapopo batal, nanti tak ulangi lagi. Salah. Dia ikut berjamaah kok. Batal tapi ikut berjamaah. Sholat tanpa wudhu, dia dapat azab. Hati-hati, ya. Maka silakan langsung ambil air wudhu. Kita lanjutkan sekarang yang ke-6.
sebelum nomor 6, silakan Pak Didi diulangi lagi karena ada satu poin yang belum terbaca. Ulangi lagi, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, masih poin nomor 5 ini, masih nomor 5. Silakan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, silakan. Tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Terus. Dan tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan. Nah, tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan, seperti mencuri, menipu, korupsi, rampok, judi, dan lain sebagainya. Hasil rampok disodakokan, hasil begal, hasil mencuri, hasil korupsi disodakokan, maka nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan berarti sesuatu yang haram itu berubah menjadi halal kalau tujuannya itu baik, niatnya baik. Enggak, niat yang baik harus didukung cara yang baik, caranya harus yang baik juga. Baik, kita lanjutkan nomor 6, ketika bangun tidur. Kalau tadi nomor 2 kan ketika mau tidur, ini yang nomor 6 ketika bangun tidur, itu wudhu. Jadi kondisi disyariatkan kita berwudhu pada saat bangun tidur, itu wudhu dulu. Jadi sebelum menyentuh makanan, sebelum yang lain, ngopi atau bapak-bapak ya, maka dalam hal ini wudhu dulu. Mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim nomornya asli 256, asli, nomor asli. Sahih Muslim 256, atau kalau cetakan terjemahan 201. 201 masih dekat dengan yang tadi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan bisa dibaca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, iya, silakan. Pada suatu malam dia bermalam di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tengah malam beliau bangun dan pergi keluar rumah. Terus beliau memandang ke langit, lalu beliau membaca ayat dalam surat Ali Imran. Baik. Jadi Nabi itu punya kebiasaan kalau malam hari ketika beliau terbangun itu tidak langsung wudhu dulu. Beliau terbangun keluar rumah ini, terus menengadahkan kepalanya, wajahnya ke arah langit sambil membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari hatta hatta balagha faqina adzabannar, sampai pada kalimat faqina adzabannar. Surat Ali Imran ayat 191 ya. Jadi 10 ayat terakhir surat Ali Imran itu dibaca sampai faqina adzabannar, sampai di situ aja. Terus kemudian selanjutnya kemudian beliau kembali ke rumah. Terus lalu menggosok gigi. Terus mengambil wudhu. Nah, berwudhu kan. Bangun tidur itu wudhu, gosok gigi, terus wudhu. Lanjut. Dan sesudah itu beliau sholat. Baik, jadi ini yang dilakukan Nabi setiap malam. Kita lanjutkan yang ke-7. Kondisi keadaan dianjurkannya kita berwudhu. Nomor 7, setelah melakukan jima. Maafin. Setelah melakukan jima. Dalilnya hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim nomornya 305, nomor asli 305. Kalau cetakan terjemahan 253 dan 254. Ayo dibaca. 253 dan 254. 305 poin. Ada 2 poin itu di situ. Ya silakan. Ayo. 253 dan 254. Ya, Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan.
Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, padahal beliau junub. Apabila Nabi mau tidur, karena idza arada anna yanama wa huwa junubun tawaddo'a wudu'ahu lis-salati qabla an yanam. Ulang lagi, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, padahal beliau junub, maka beliau wudhu lebih dahulu seperti wudhunya sholat. Nah, jadi Nabi habis jima mau tidur kan, maka Nabi wudhu dulu, setelah itu tidur. Meskipun belum bisa dikategorikan suci, lalu belum mandi besar, tapi separuh suci. Itu setengahnya. Wudhu dulu. Terus berikutnya 254 terjemahan. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, silakan. Apabila Rasulullah SAW sedang dalam keadaan junub, padahal beliau ingin makan atau tidur. Nabi kondisi junub setelah jima, Nabi pengen makan atau pengen melanjutkan tidur, maka beliau wudhu lebih dahulu seperti wudhunya sholat. Seperti itu ya. Jadi kalau maaf ini setelah jima, setelah itu ingin menyentuh makanan atau ingin minum, wudhu dulu, baru kemudian setelah itu boleh makan, minum dan sebagainya atau melanjutkan tidur. Kita lanjut yang ke-8. Keadaan kondisi dianjurkan berwudhu jika ingin mengulangi jima. Jadi kalau ingin mengulangi jima, itu Nabi berwudhu lebih dahulu. Jadi habis jima pertama, setelah itu akan melakukan jima yang kedua, itu wudhu dulu. Setelah itu jima lagi, seperti itu. Makanya kalau istri lebih dari satu, hadis ini bisa kita terapkan. Seperti ini. Satu aja bisa, Ustaz. Tafadhol, silakan. Mana dalilnya? Silakan, Sahih Muslim. Memangnya Ustaz boleh meletakkan yaitu 2 istri itu satu atap, satu rumah? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus beda rumah, beda tempat. Istri pertama misalnya di Sepanjang, istri kedua Probolinggo. Kejauhan. Ada gang 1, gang 3 ya, Bu. Gang 1, gang 3. Ada gang 3. Gang Buntu. Sahih Muslim. Nomor 308. 308 asli. Cetakan terjemahan 257. Silakan dibaca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, silakan. Rasulullah SAW bersabda, silakan. Apabila kamu bersenggama, kemudian ingin hendak mengulangnya kembali, maka hendaklah wudhu lebih dahulu. Coba dibaca yang nomor aslinya, karena di Sahih Muslim yang terjemahan itu tidak ada. Coba yang nomornya sama, nomornya tetap 308, tetapi yang redaksi 467 dalam kurungnya. Ayo dibaca. Dari mana? Anas radhiyallahu an. Silakan. Dari Hisham bin Zaid dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilir istri-istrinya dengan 1 kali mandi. Ulang, itu enggak usah. Itu sudah jelas. Jadi istri pertama setelah dijima wudhu, ke istri kedua wudhu, istri ketiga wudhu lagi terus. Terakhir baru mandinya sekali. 1 kali, tapi wudhu berulang-ulang. Baik, kita lanjutkan. Saya tanya, Bapak Ibu sekalian, dalam dunia rumah tangga ini, dalam dunia berumah tangga, kita sudah diberikan oleh Allah percontohan dalam Al-Quran. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian,
Ada istrinya soleha, suaminya kafir. Siapa? Fir'aun. Kan gitu ya. Ini istrinya namanya Asia, kan gitu. Ada yang suaminya itu beriman kepada Allah, istrinya membangkang. Siapa? Nabi Lut alaihissalam. Kan gitu ya. Ada yang istrinya kafir, suaminya kafir. Siapa ini? Abu Lahab. Dan istrinya kan gitu ya, Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab itu disebut Ummu Jamil. Terus nama aslinya Arwa binti Harb. Arwa binti Harb, istrinya Abu Lahab. Yang terakhir, yang keempat, ada suaminya beriman, istrinya mukminah beriman juga. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ini ibu-ibu, dari 4 percontohan itu, ibu-ibu pilih yang rumah tangga yang model mana? Lah sedangkan Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Kita lanjutkan. Enak gitu. Dulu caranya. Kata setuju ibu-ibu. Nomor 9. Yo tadi kan 8 sudah. Oh 8 terus 9 sekarang. 9. Kondisi keadaan dianjurkan kita berwudu. Nomor 9. Ketika hendak pergi ke masjid, wudu. Ketika hendak pergi ke masjid. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah di dalam riwayat Muslim, Sahih Muslim. Nomor asli ya, nomor aslinya mudah diingat. 666. 666 nomor aslinya. Kalau cetakan terjemahnya 627. Saya ulang, nomor aslinya 666. Ya. Kalau cetakan terjemahannya 627. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Silakan. siapa yang berwudu di rumahnya, Berwudu dari rumah, terus kemudian dia pergi ke masjid menunaikan sholat wajib. dia pergi ke masjid, berarti wudunya di rumah, bukan di masjid wudunya. Lanjut. Maka setiap dia melangkah 2 langkah. Langkahnya yang pertama menghapus 1 dosa. Langkah yang berikutnya, Sedangkan langkah yang kedua mengangkat derajatnya 1 derajat. mana lebih enak, rumah dekat masjid atau jauh masjid? Jauh masjid ya. Hah? Ya. Ada orang yang rumahnya jauh masjid, aktif, nggak pernah menjadi masbuk, nggak pernah jadi makmum terlambat, tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Tapi ada orang yang rumahnya dekat masjid, ya, tapi suka terlambat, malah gak sobo masjid. Ya. Maka semua ini bergantung hatinya. Innamal a'malu bin, semua tergantung niatnya. Ya baik. Jadi yang ditekankan itu bukan berkendara, tetapi melangkahkan kaki. Kita lanjut nomor 10. Setelah makan daging onta. Setelah makan daging onta. Jadi Bapak Ibu kalau umroh biasanya atau haji, salah satu menu di restoran itu ya, itu menyediakan daging onta. Entah itu dimasak, ya tentunya masakan-masakan Arab ya, baik seperti itu. Jadi seratnya besar-besar seperti kerbau ya, dan baunya jelas bau ya, beda sama kambing ya.
Tetapi memang enak rasanya, ya, jadi enak betul rasanya. Kalau tidak terbiasa ya, padahal ya biasa aja, seperti makan daging kambing, sama saja. Ya. Jadi kalau makan daging onta batal wudunya. Tapi kalau makan daging ayam, daging kambing tidak membatalkan wudu. Khusus daging onta yang membatalkan wudu itu. Baik, mana dalilnya? Silakan dibuka Abu Dawud. Abu Dawudnya pinjam. Jilid 1, Mas Dodi. Jilid 1, nah itu. Nomornya 184. Abu Dawud 184 dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Dia berkata, Abu Dawud 184. Ayo. Dari Barra bin Azib radhiyallahu an, dia berkata, Iya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berwudu karena makan daging onta. Terus, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tawadda'u minha. Terus, berwudulah karenanya. Nah, berwudulah karena makan daging onta. Wasu'ila an luhumil ghanam. Silakan. Dan beliau juga ditanya tentang berwudu karena makan daging kambing. Terus, maka beliau SAW bersabda, la tawadda'u minha. Silakan. Janganlah berwudu karenanya. Jangan wudu kalau makan daging kambing. Yang wudu itu makan daging onta. Wasu'ila anis salati fi mabarikil ibil. Silakan. Maka beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di kandang unta. Bagaimana sholat di kandang onta? Terus, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Silakan. Janganlah mengerjakan sholat di tempat itu. Kenapa? Karenanya termasuk tempat syaitan. Kandang onta itu tempat sarangnya syaitan, sarangnya jin. Jangan sholat di situ. Wasu'ila anis salati fi marabidi al-ghanam. Silakan. Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di kandang kambing. Gimana kalau sholat di kandang kambing? Faqala sallu fiha fa innaha barakatun. Silakan. Maka beliau bersabda, sholatlah di dalamnya karena tempat itu mengandung berkah. Baik, sholatlah di kandang kambing karena kandang kambing itu berkah. Sudah pernah coba sholat di kandang kambing? Hah? Loh, ya apa sih? Itu berkah. Coba. Ya paling tidak sesekali lah dicoba, ya. Itu. Baik, nomor 11 setelah muntah. Sebelum 11. Lalu ada yang bertanya, kalau daging onta membatalkan wudhu, lalu bagaimana kalau minum susu onta? Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari sahabat Usaid bin Khudair radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawadda'u min albanil ibil. Berwuduklah kalian dari susu onta. Berarti minum susu onta juga membatalkan wudu. Sama. Allahu a'lam. Ya. Kalau air kencing onta, boleh tidak minum air kencing onta? Boleh, karena itu pengobatan. Kalau air kencing kambing nggak ada, air kencing onta, maka juga sama batal wudunya. Ya, sudah pernah minum air kencing onta? Belum pernah. Ya. Itu susu aja belum, ya, apalagi air kencingnya. Itu untuk pengobatan. Berarti kalau begitu, semua hewan yang halal dimakan itu kotorannya tidak najis. Kotoran kambing tidak najis, kotoran onta termasuk kencingnya boleh diminum, tidak najis. Semua hewan yang halal kita makan tidak najis. Tapi hewan yang haram dimakan, kotorannya najis. Makanya Idul Kurban, darahnya kambing, darahnya sapi terkena di pakaian bapak-bapak. Sedangkan waktunya sholat zuhur tiba, maka panjenengan boleh memakai pakaian tersebut.
sekalipun terkena percikan darahnya sah, nggak najis. Asalkan hewannya hewan yang halal. Yang haram itu, yang najis itu kalau hewannya nggak boleh kita makan. Anjing najis tidak? Haram nggak kita makan? Haram, maka kotorannya najis. Kalau kucing, wallahu a'lam bishawab, maka saya nggak komen karena ulama berbeda kan. Ada yang mengatakan kotoran kucing tidak najis karena kucing itu binatang yang keluar masuk ke rumah kita, berarti dia tidak najis. Itu dalilnya sahih. Ada yang mengatakan kucing haram dimakan karena termasuk punya taring, sehingga kotorannya juga haram. Apa najis? Najis. Wallahu a'lam bishawab. Khusus kucing saya nggak komen dulu, silakan bisa dilihat fatwa-fatwa para ulama yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang ke tadi 11, setelah muntah. Mual terus muntah, maka wudhu. Orang kalau setelah muntah wudhu, dianjurkan wudhu. Mana dalilnya? Dalil riwayat Tirmidzi. Minta tolong jilid 1 warna kuning, Tirmidzi warna kuning. Nah itu jilid 1. Ya. Nomornya 87. Tirmidzi nomor 87 dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an. Tirmidzi 87. Silakan, ayo. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah SAW muntah. Nabi SAW pernah muntah. Terus lalu beliau berbuka dan berwudu. Nah, lalu kemudian Nabi membatalkan puasanya, lalu Nabi berwudu. Setelah muntah itu wudu. Nomor 12. Setelah mengantarkan jenazah. Setelah mengantarkan jenazah. Dalilnya Tirmidzi nomor 993. Tirmidzi 993. Setelah mengantarkan jenazah. Ayo dibaca. Silakan. Rasulullah SAW bersabda, min ghuslihi al-ghuslu wa min hamlihi al-wudu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, silakan. Setelah memandikannya, maka ia harus mandi. Setelah memandikannya, memandikan mayit maksudnya, maka dia harus mandi. Petugas memandikan jenazah ini mandi. Terus lanjut. Dan setelah membawanya, maka ia harus berwudu. Nah, jadi setelah mengantarkan jenazah ke pekuburan, maka dia berwudu. Masih ada? Lanjutannya selesai ya. Jadi itu yang terkait dengan jenazah. Terakhir 13. Penutup 13. Yang ke-13 adalah pada saat menjenguk orang sakit. Saat menjenguk orang sakit, dengan memercikkan air wudhunya kepada orang yang sakit atau orang yang pingsan. Jadi dipercikkan. Jadi kalau ada orang pingsan atau orang sakit, kita besuk, ya. Terus kita wudhu kan, sisa air wudhu yang melekat itu kita percikan ke tubuhnya orang yang sakit itu. Kita percikan. Nah seperti itu. Itu sunnahnya. Mana dalilnya? Dalilnya, jadi kalau jenguk orang sakit ini wudhu dulu, pahalanya besar. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Itu belakangnya Pak Didi. Ya, jilid 6. Pojok ya itu. Ya. Nomornya 3474. 3474. 3474. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan, silakan. Rasulullah SAW bersabda, isi sabdanya, barang siapa menjenguk orang yang sakit, maka ada yang menyeru dari langit atau mengatakan, apa itu kalau jenguk orang sakit? Silakan.
semoga penghidupanmu baik. Terus. Dan baik pula langkah hidupmu. Terus. Serta engkau akan menempati rumah di surga. Masya Allah, orang jenguk orang sakit itu, menjenguk orang sakit, dapat rumah di surga. Masih ada Pak Didi? Hah? 34? Ini ada lanjutan. Ya, lanjutannya. Lafaz Ibnu Hibban. Ya, silakan. Lafaz Ibnu Hibban dari Nabi SAW. Ya. Apabila seseorang menjenguk saudaranya atau mengunjunginya, ya, maka Allah Ta'ala berfirman, ya, engkau baik dan langkahmu baik, serta engkau akan menempati suatu tempat di surga. Baik, ini kita masih bicara keutamaan menjenguk dulu ya. Belum poinnya yang memercikkan air tadi, belum poinnya. Kita masih bicara keutamaan jenguk orang sakit. Jadi jangan diremehkan. Meskipun sakitnya sakit ringan, iya. Apalagi sakit berat. Nah kalau sakit hati, ya tetap dijenguk. Meskipun sakit hati, tetap. Loro hati itu, tetap dijenguk. Bawai mawar. Hah? Mawar. Iya, ya. Tetap dijenguk Bapak Ibu sekalian. Meskipun apapun sakitnya, sakit mata, kita jenguk. Meskipun sakit ringan, seperti ya. Baik, Bapak Ibu. Saya tunjukkan satu lagi keutamaan. Jadi belum masuk poin memercikan air. Belum ini, belum. Coba tambahkan lagi Pak Didi Sahih Targhib wa Tarhibnya nomor 3476. 3476 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Ali radhiyallahu anhu dia mengatakan, silakan. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isi sabdanya, tidak ada seorang muslim pun yang menjenguk muslim yang lain pada waktu pagi. Terus, kecuali dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai dia memasuki waktu sore. Masya Allah. Jenguk orang sakit pagi hari dalam keadaan suci itu, ya, wudu, maka didoakan 70.000 malaikat. Ada redaksi yang bawahnya lagi Pak Didi? Kira-kira? Masih terus ya? Itu ya. Sampai sore. Kalau jenguknya sore, lanjut. Jika dia menjenguknya sore hari, dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai memasuki waktu pagi. Itu ada redaksi tambahan, itu dalam keadaan suci. Jenguknya itu dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci. Itu didoakan 70.000 malaikat sampai pagi. Yang doakan bukan 1-2 malaikat ini, 70.000. Didoakan apa? Didoakan kebaikan, didoakan dosanya diampuni oleh Allah, didoakan dirahmati oleh Allah, dan seterusnya. Baik, sekarang saya tambahkan satu dalil yang menunjukkan kalau jenguk orang sakit memercikkan air wudhu kita kepada orang yang sakit atau orang yang pingsan. Sahih Muslim. Sahih Muslim, nomornya cantik 1616. Sahih Muslim nomor 1616. Ya, cetakan asli itu. Cetakan terjemahannya 1588. Cetakan terjemahannya 1588. Ya, setelah itu kita tutup ya. Ternyata sudah 9:30 lebih ini. Silakan, ayo. 1588. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, silakan. Pada suatu ketika aku jatuh sakit. Terus, lalu Rasulullah SAW datang menjengukku bersama-sama dengan Abu Bakar. Terus, dengan berjalan kaki. Ketika itu aku sedang pingsan. Terus, Rasulullah SAW mengambil air wudhu. Kemudian dipercikannya kepadaku sisa air wudhunya. Nah, sehingga aku sadar. Baik, sehingga aku sadar. Ya, baik, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ketika menjenguk orang sakit sebaiknya dalam keadaan suci. Terus kita diperbolehkan memercikkan air wudhu tersebut kepada orang yang sakit. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya. Baik, sebelum kita tutup dengan kafaratul majelis, ini ada 2 pertanyaan yang masuk chat ke saya langsung. Yang pertama tanya,
Udah ada kaitannya sama materi. Tanya Jumatannya di mana? Jauh-jauh Bapak Ibu. Saya khutbah di Masjid Al-Muhajirin Puri Indah, Sidoarjo. Ya, jauh-jauh. Terus pertanyaan kedua, tidak ada kaitannya. Iya, qadarullah Bapak Ibu. Yang pernah saya share jadwal umroh untuk November itu, awal November, insya Allah reschedule Bapak Ibu, di reschedule. Ya, di reschedule. Termasuk yang Desember, ini terkait dengan umroh plus Palestina sama Mesir. Ya, ini masih dalam taraf. Ya, ditunda. Ya, kayaknya sih ditunda karena kondisi belum memungkinkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban saya. Kita tutup dengan kafaratul majelis karena teman-teman waktunya bekerja ya. Ya, mencari maisha. Baik, kita tutup. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat barokah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.